semangat. Oke, sebelum kita mulai kelasnya, berdoa dulu ya. Yuk, Novita dipimpin berdoa. Oke, Pak duduk siap, udah dimulai. Udah selesai. Oke, terima kasih Novita. Gimana anak-anak? Apakah AC-nya kedinginan? Kedinginan? Udah pas? Tadi katanya Novita kedinginan soalnya. Sekarang udah pas ya? Enggak aman, Bu. Aman, udah ready untuk belajar ya? Ready, Bu. Ready. Oke, ingat nggak minggu lalu kita udah belajar mengenai pendidikan Pancasila. Itu kemarin kita udah belajar tentang apa? Sikap-sikap di sekolah, Bu. Sikap-sikap baik di sekolah. Masih ingat nggak contohnya apa aja sikap-sikap baik di sekolah itu? Menyapa Bapak Ibu guru. Menyapa Bapak Ibu guru. Menghargai teman. Menghargai teman. Terus apa Membuang lagi? sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Salam kepada Bapak Ibu guru. Salam kepada Bapak Ibu guru. Ternyata masih ingat ya. Berarti kita belajar minggu lalu itu masuk semua ke kalian gitu. Nah, oleh karena itu kita hari ini akan belajar mengenai yang berkaitan dengan minggu lalu, yaitu belajar mengenai norma, hak dan juga kewajiban untuk anak-anak terapkan nanti di kehidupan sehari anak-anak gitu. Nah, sebelum mulai Ibu mau melakukan asesmen awal dulu terhadap anak-anak ini. Perhatikan ya, dengarkan Ibu ini, kalian harus fokus berpikir secara logika. Siap, Bu. Waduh, Bu, kalau anak kecil belum bisa, Bu. Kan ini cuma hanya bercanda. Kan kamu udah kelas 5, masa nggak bisa? Iya sih, Belum bisa, Bu, kalau berpikir secara logika. Bisanya berpikir secara apa? Secara ini, Berpikir kenyataan. kritis dia, Bu. Oke, kembali lagi ke sini ya. Kembali Ibu dengarkan ya. Nih, kalau seumpama kalian disuruh membantu Ibu mencuci piring, tapi nanti kalian dapat uang saku dari Ibu. Itu pilihan yang pertama. Atau pilihan yang kedua, udahlah aku nggak mau bantu Ibu, nggak dapat uang saku nggak apa-apa. Kalian pilih yang mana? Pertama. Yang pertama, alasannya kenapa? Dapat uang, Bu. Dapat bisa uang. bantu ibu. Iya, karena bisa bantu Ibu. Betul sekali. Ternyata anak Ibu hebat sekali. Nah, membantu Ibu mencuci piring, menyapu, membersihkan tempat tidur itu adalah kewajiban kita sebagai Anak. Nah, oleh karena itu nih. Nah, Ibu harap ya anak-anak setelah belajar hari ini bersama Ibu tercinta, anak-anak bisa yang pertama bisa menjelaskan, bisa mengerti hak itu apa, norma itu apa, kewajiban itu apa, gitu ya. Lalu yang kedua bisa mengelompokkan contoh perilaku. Nanti kita akan bermain dengan media pilar karakter. Nah, nanti anak-anak bisa mencocokkannya, mengelompokkan contoh-contoh perilaku itu apakah masuk ke hak, norma atau kewajiban gitu. Lalu yang terakhir, anak-anak bisa menganalisis nih dampak jika aturan itu dilanggar. Nanti di media pilar karakter itu nanti ada kasusnya. Nanti anak-anak analisis ini tuh maksudnya jika tidak dilakukan itu maka dampaknya seperti apa gitu ya. Nah, ini asesmen awalnya tadi udah. Sekarang di sini Ibu punya satu masalah ini. Ayo kita pecahkan bersama-sama. Di sini bisa dibacakan? Bisa, Bu. Siap. Kisah Dinara. Dinara selalu menuntut ingin dipinjamkan mainan oleh temannya. Sayangnya, ia sering merusak barang teman. Di sekolah, Dinara juga jarang melaksanakan piket kelas. Menurutmu, bagaimana sikap dari Dinara? Nah, jadi di kisah dari Dinara ini, Dinara itu yang pertama menuntut ingin selalu dipinjamkan mainannya. Terus yang kedua, ia sering merusak barang temannya. Yang ketiga, dia jarang melakukan piket kelas. Nah, sikap dari Dinara ini itu bagaimana? Egois. Tidak baik, egois gitu. Pemalas. Nah, apakah ini masuk ke hak, norma atau kewajiban? Nah, oleh karena itu untuk tahu jawabannya kita harus belajar ini. Untuk mengetahui sikap Dinara, yuk kita belajar mengenai hak, norma dan kewajiban.
Contohnya kan kalau di rumah disayang-sayang ibu, dikasih uang ibu, mendapatkan makanan dari ibu, itu tuh merupakan hak yang memang harus kita dapatkan gitu di rumah. Nah, itu hak sendiri itu sebenarnya ada 3 Nana. Yang pertama itu hak di rumah, hak di sekolah, dan juga hak di masyarakat. Kalau hak di rumah tadi apa aja? Mendapat kasih Mendapat sayang. kasih sayang. Terus kalau hak yang ada di sekolah itu apa aja? Hak mendapatkan ilmu. Hak untuk mendapatkan ilmu, betul sekali. Terus untuk yang hak yang ketiga, Hak mendapatkan pelayanan umum. nah hak di masyarakat itu hak kita di masyarakat itu mendapatkan pelayanan umum seperti apa contohnya? Di Puskesmas. di kantor desa, itu hak kita. Nah, jadi hak itu anak-anak, hak itu merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik kita, yang udah pasti kita dapatkan dari lahir. Itu udah pasti. Contoh kasih sayang dari ibu, kita kan udah pasti dapat itu dari setelah kita lahir kan? Nah, Bu, tuh. tapi Gimana? saya sering dimarahin Bu sama ibu. Karena kamu nakal salah. kali. Kamu nakal enggak? Kamu melakukan kesalahan Enggak Bu, tidak? aku cuma main pulang sekolah sampai malam. Oh ya, itu kamu merupakan kewajiban untuk belajar. Nah, setelah ini kita belajar Nggak kewajiban disayang, ya Bu. Yusri ya. Iya Bu. Nah, sebelum ke kewajiban Yusri dan juga anak-anak sekalian ini, kita belajar norma dulu. Nah, norma itu sama seperti hak tadi, yaitu ada 3. Seperti hak norma di sekolah, norma kesopanan, norma hukum, dan norma agama. Nah, contoh norma kesopanan itu apa aja? Mengucapkan Mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Terus norma hukum, Mematuhi aturan lalu lintas. lalu lintas. Contoh kalau kita mengendarai motor itu kalau lampu merah kita harus Berhenti. lampu kuning kita Siap-siap untuk jalan. kalau lampu hijau Jalan. Nah, itu Gas. salah satu contoh bahwa anak-anak di sini sudah memahami norma, udah paham apa itu norma hukum. Wah, anak-anak ternyata sudah hebat ya. Terus untuk yang terakhir norma agama itu seperti apa contohnya? Berdoa sebelum makan. Menjalankan ibadah. Menjalankan ibadah, betul sekali. Jadi anak-anak ketiga norma ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa norma itu apa? Aturan. Terus Hal yang harus dilakukan. hal yang harus dilakukan, betul sekali. Jadi norma adalah hal yang harus dilakukan ataupun aturan yang harus dilakukan itu di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang kita nih bahas yang terakhir, kewajiban. Yang seperti tadi Yuswi katanya bermain dari siang sampai malam ya. Iya Bu, terus Terus dimarahin. dimarahin ya. Pantas saja Yuswi dimarahin karena Yuswi melupakan kewajiban sebagai anak sekolah. Sebagai anak itu, anak sekolah kita wajibnya untuk apa? Belajar. Gitu. Kalau di rumah kewajiban kita apa tadi? Membantu orang tua. Meringankan pekerjaan orang tua. Bu, kalau main nggak iya, kalau bermain. sekolah nggak boleh main. Kan ada waktunya. Kan ada waktunya, kan bisa dibagi. Kan belajarnya Kan udah bisa di istirahat. sekolah. Kan malam belajarnya. Kan kalau di rumah belajar lagi, nanti kamu Ya karena kamu kan les. Iya kan kamu les, kami sih apa? Kan kita. Iya. Nah, kita ini les jadi pinter loh. Nanti anak-anak kalau mau menambah ilmu lagi bisa les di ibu ya. Iya Bu, siap. Tapi malas. Malas sih. Maunya main. Nah, terus contohnya tadi kewajiban tadi di sekolah udah, di rumah udah. Sekarang kalau kewajiban di lingkungan masyarakat, di kehidupan sehari-hari, Bergotong royong. bergotong royong ngapain? Kayak ini membersihkan di Membersihkan lingkungan, selokan, Bu. Bersihkan selokan, terus lingkungan rumah, sekitar. Buang-buang sampah Bu, membuang Bersih-bersih sampah. bersih jalan, membuang sampah pada Tempatnya. tempatnya. Oke. Nah, sekarang nih ibu punya 3 gambar. Anak-anak bisa tebak ya. Ini yang pertama, ini gambar apa? Anak. Yang di ini TV Bu. Iya, ini gambar apa? Anak
Yuswi bisik-bisik. Yuswi menjawab nomor 2. Nomor 2 itu kasih sayang masuk ke H. Betul apa tidak? Ya, betul. Dan nomor 3 siapa? Indi. Dita atau Indi? Sweet Oh, ya Indi. Indi. Ayo Indi. Bisa dong, soalnya sisa 1. Ini nomor 3. Aduh. Indi masih ngantuk, Bu. Ternyata Indi menjawab yang nomor 3 itu salam. Salam masuk ke norma. Betul apa tidak? Betul. Kita semua ternyata anak ibu sudah mengerti ya. Iya, Bu. Hebat sekali. Mudah Bu soalnya. Mudah banget, Bu. Oke. Kasih aja yang sulit Bu, soalnya dia kan les. Oh kamu les. Bu, Kamu kan kasih lesnya Dita. matematika ya. Iya, makanya matematikanya 100 mulu, Bu. Iya, Sama tadi- Bu Indi, tadi dia sama Bu matematikanya Indi. tuh Iya. bener 3 doang loh. Yo, Novita tuh gimana udah les kok betulnya cuma 3. Makanya dileskan sama ibu. Iya, Bu. Lah, ya bener tak hal yang salah harus di. Oke, silent please. Silent please. Oke, lanjut ya. Iya, Sekarang Bu. ini waktunya apa? Bermain. Nah, sekarang kita bermain dengan media pilar karakter ini. Caranya gimana, Bu? Itu Ya, apa? sabar. Ibu jelaskan dulu ya. Ini ada media namanya pilar karakter. Di sini di amplop ini ada studi kasusnya. Nanti per kelompok ya. Ini udah duduk per kelompok kan? Sudah dah. Tadi kan sudah Ibu bagi. Nah, nanti perwakilan kelompok maju ambil kasus di sini satu aja. Satu aja, oke? Oke. Terus, Bu. Setelah itu, setelah dapat nih, ayo dengarkan dulu. Novita. Kita dan juga Novita, dengarkan ibu, jangan gojek sendiri. Nanti ibu suruh keluar loh. Oh, ya udah. Kok kayak gitu? Kok langsung ngambuk kayak gitu dia? Dia kan kayak gitu. Ayo dengarkan lagi ya. Nah, setelah ambil studi kasus ini, contohnya ambil ini, Yuswi ambil 1. Terus nanti ibu kan kasih LKPD. Nanti studi kasusnya ini dituliskan di LKPD. Kasusnya apa? Dituliskan Malas nulis, ulang. Bu. Lo nggak apa-apa. Nah, terus setelah dituliskan, nanti dianalisis kira-kira kasus ini masuk ke hak norma atau kewajiban. Terus kasusnya itu dimasukin ke kap ini, hak norma atau kewajiban, gitu ya. Nah, setelah dimasukkan, kalian kembali lagi duduk untuk menyelesaikan LKPD tadi. Seperti dampaknya apa jika kasus yang kalian dapat tadi tidak dilakukan. Ayo Oke? Bu, cepet Bu. Iya, Bu. Ayo. Berarti misalkan udah dapat kartunya ditulis, setelah ditulis dimasukin di situ. Iya, betul sekali. Cepat-cepatan apa gimana, Bu? Enggak cepat-cepat. Enggak. Oh, Pingsu siapa yang tadi kan udah ganti Siapa yang dulu? nulis apa Pingsu? satu aja. Satu gunting. Satu kelompok satu. Iya, Bu. Siapa dulu, Bu, yang maju, Bu? Yo, ayo Yusfi, Novita, ternyata semangat sekali belum dipanggil. Iya. Yo, Semangat. ayo. Kenapa lihat ke lain, Bu? Ya, bentar sini dulu. Oh, Bacakan dulu. dulu. Oke. Kasus apa? Rio sedang makan es krim, lalu Rio membuang bungkusnya sembarangan. Norma. Bentar, itu ditulis dulu di nanti LKPD-nya itu disimpan dulu. Nanti ibu bagi LKPD-nya. Ayo sekarang Yusfi. Ini ya, Bu. Ya. Dika sedang sakit demam, lalu ia dibawa oleh ibu ke puskesmas untuk berobat. Ibu merawat Dika dengan penuh kasih sayang. Oke, nah sekarang disimpan dulu situ. Ini medianya ibu taruh sini biar nanti anak-anak lebih mudah menggunakannya. Sekarang ibu bagikan LKPD-nya ya. Bu, ini Kopi. kamu yang nulis atau aku? Nah nanti ininya di sini dulu ya. Hasilnya di
masukin ke kap sana. Oke. Setelah Ya. dimasukin langsung kerjakan nomor 1 dan nomor 2 gitu. Ayo coba dikerjakan dulu. Ada kesulitan tidak Novita? Kita juga tidak kesulitan. Bu, aku udah ini tak masukin ya. Bu. Oh sebentar dulu dong. Tunggu temannya dulu udah selesai belum? Belum Bu, dikit lagi Bu. Lagi ada kesusahan nggak? Iya Bu, ini gimana ya Bu? Ini kan hak anak, apakah juga kewajiban orang tua? Tidak, beda ya. Oh. Dituliskan yang ada di kasus ini aja, yang anaknya. Siap. Oke. Bagaimana? Udah selesai belum? Kelompoknya Novita kelompok 1 udah selesai belum? Bu, kami sudah. Kelompok 2? Sudah. Ayo sekarang kelompok 1 dulu. Kasusnya tadi dimasukin ke kap ini. Kira-kira masuk ke dalam kategori apa? Norma, Bu. Norma. Bentar dibacakan dulu ya. Bacakan lagi. Kan ibu nggak tahu itu kamu dapat kasus apa tadi, lupa. Rio sedang makan es krim, lalu Rio membuang bungkusnya sembarangan. Oke, masuk ke norma. Kasus tentang Rio. Ingat-ingat ya. Nomor 1 dapat kasus tentang Rio. Oke, silakan ibu kembali. Sekarang mengerjakan untuk yang LKPD nomor 1 dan nomor 2. Sekarang kelompok 2. Dibaca Bu. Dibaca. Dika sedang sakit demam, lalu ia dibawa oleh ibu ke puskesmas untuk berobat. Ibu merawat Dika dengan penuh kasih sayang. Masuknya ke apa? Kelompok kami masukinnya ke hak Bu. Oke, berarti diingat-ingat ya kasusnya tadi kasusnya Dika. Nah, sekarang lanjut untuk membacakan yang nomor 1 dan nomor 2. Maksudnya ke sini. Gimana Novita ini? Berarti ini tuh kalau membuang sampah sembarangan Iya, itu iya, berarti makanya maksudnya aku ke kewajiban. Nah, iya, aku mungkin ya, Kewajiban gitu ya, Nov. Jadi kamu tadi masukinnya salah. Tadi masukinnya gimana? Norma. Salah berarti, nggak apa-apa. Nanti waktu presentasi dijelaskan ya. Bu, kami nggak paham yang ini Bu. Bu, ini gimana ya? Apa yang terjadi jika kasus tersebut tidak dilakukan dengan baik? Anaknya marah. Enggak contoh. Minta aerok. Minta aerok. Bukan aerok lagi, mobil. Oh. Pajero. Pajero. Gimana udah selesai nomor 1, nomor 2? Dah. Sudah. Novita kelamaan. Kita lama, kita mah. Ayo, Kita biar Novita. gak cepet makanan bagel. Kita mau makan yang BG lagi. Udah selesai? Sudah. Karena udah dimasukkan ke sini semua ya. Sudah Sekarang Bu. komediannya ibu pinggirkan dulu karena anak di sini harus presentasikan. Presentasi Bu. Iya dong. Semuanya Bu. Satu kelompok. Semua. Iya satu kelompok presentasi semua. Ah. Yuk kelompok 1 dulu. Ayo. Novita dan Bedita. ini kelompok 2 dulu. Belum selesai. Udah, Bu. Oh udah tuh. Udah loh Novita. Udah tuh. Alasan dia Bu minta maju terakhir. Minta maju terakhir. Yuk, tadi dapat kasus apa? Rio sedang makan es krim, lalu Rio membuang bungkusnya sembarangan. Pertanyaannya, Nah, oke, lanjut. menurut kelompok kami, Betul. itu karena Rio tidak membuang sampah pada tempatnya itu kewajiban. Itu maksudnya ke kewajiban ya. Iya. Karena seharusnya Membuang sampah pada tempatnya. Terus dampaknya Dampaknya, jika membuang sampah
menunjukkan tinggi. Terus ibu merawat Dika dengan penuh kasih sayang. Oke. Nah, terus menurut kelompok kami itu termasuk ke dalam hak karena kita berhak untuk mendapatkan kasih sayang. Oke, berhak mendapatkan kasih sayang, betul. Terus untuk yang nomor 2. Jadi dampak yang akan terjadi jika kasus tersebut tidak dilakukan, anak akan merasa terlantar dan tidak merasa disayang, Bu. Oke, apakah betul jawabannya? Betul. Beri tepuk tangan. Terima kasih, bisa duduk kembali. Oh iya, ininya kembalikan ke ibu. Ternyata anak-anak itu sudah paham ya. Sudah, Bu. Udah gampang ya ini materinya ya. Gampang. Gampang Kecil. sekali, kecil, easy gitu ya. Isi PC. Easy. Easy kurang Nah, gizi. sekarang nih, karena kan tadi udah belajar ya, udah belajar. Sekarang kita diskusikan lagi nih mengenai sikap Dinara yang tadi, permasalahan yang tadi. Oke, Dinara tadi kan yang pertama dia selalu menuntut dipinjamkan mainan. Setelah dipinjamkan, dia sering merusaknya. Terus jarang melakukan piket kelas gitu. Nah, sikap dari Dinara ini menurut kalian baik atau tidak? Tidak. Dan itu melanggar apa? Norma atau kewajiban? Norma. Yang pertama, Norma. Sama kewajiban. yang menuntut haknya selalu ingin dipenuhi. Dinara ini menuntut ingin dipinjamkan mainan terus. Itu melanggar Norma. Nah, terus yang kedua, ia sering merusak barang teman. Itu masuk ke Hak. kewajiban. Oh, kewajiban. Karena kewajiban Dinara kan setelah dia dipinjamkan mainan harus Harus dijaga. menjaga. Nah, masuknya ke kewajiban. Nah, setelah itu Dinara juga jarang melakukan piket kelas. Piket kelas itu masuk ke Hak. Kewajiban. Kewajiban. Iya, Mbak Novita. Gimana? Yuna. Masih bisnis sepertinya masih bingung ada yang Iya, mau Bu, ditanyakan masih nggak? bingung. Membedakannya. Membedakan, Bu. Membedakan Hak yang sama apa? kewajiban. Hak sama kewajiban. Mungkin ini Bu kalau aku Gimana? norma Bu, karena susah agaknya Bu. Norma susah. Ya tadi kan kita udah belajar hak, kewajiban dan norma. Kok masih ada yang bingung? Nah, Ibu jawab dulu yang Yiswi. Tadi Iya. yang bingung yang hak Hak dan sama kewajiban. kewajiban. Contoh dulu kewajiban. Kewajiban itu yang harus kita lakukan. Seperti ini Dinara tadi jarang melakukan piket kelas. Padahal kita sebagai siswa sekolah harus piket kelas, harus melaksanakan kewajibannya. Berarti Dinara melanggar kewajiban. Oh iya ya, Bu. Paham? Paham. Paham dong. Nah, lanjut yang Novita tadi norma. Norma itu adalah aturan yang harus kita lakukan gitu. Contoh kayak tadi ya Bu ya. Iya, yang di jalan tadi ada perlintasan lampu itu lampu merah, kuning, hijau tadi yang harus kita patuhi. Gitu, oke? Jadi Bu, kalau ada orang yang merokok di jalan gitu melanggar norma. Iya, melanggar norma. Seharusnya kan di aturan itu tidak boleh merokok di jalan. Nanti asapnya itu bisa terkena orang lain, ya kan? Iya, Asap Bu. atau enggak api, percikan apinya itu terkena orang lain kan sakit ya? Iya, Bu. Iya. Sakit. Nah Bu, terus kalau motornya ada kebulnya itu Bu. Nah, itu juga melanggar norma. Aturan itu harusnya ditangkap Pak polisi itu ya. Oh iya ya, Karena yang matanya suaranya sakit. kakak-kakak Iya, gitu makanya tau, sakit, Bu. menyebabkan juga. debu, menyebabkan debu juga gitu. Novita apa motornya kayak gitu? Enggak Bu, Enggak. aku suka lihat orang yang motornya banyak asapnya. Oh, suka lihat orang yang motornya banyak asapnya. Ya Oke. kan kalau di desa banyak Bu. Di desa banyak ya. Iya, pasti suaranya propot gitu ya, Novita. Iya, Bu. Itu kalau kalian lihat kayak gitu dibilangin ya orangnya ya kayak, halo Mas, jangan kayak gitu ya. Siap, Nggak Bu. boleh. Besok kami coba. Besok ya, Novita kita coba. Oke, karena udah selesai. Belum. Yeay. Maksudnya belajarnya udah selesai. Sekarang Ibu mau tes dulu. Ih, nggak mau, ah, Bu. Besok aja, Bu. Buat PR Bu. Buat PR. Ayo ini untuk tes akhirnya. Ini Ibu nilai kalian dari sini. Nanti dimasukin ke raport nilainya. Malas banget. Bu nggak punya pena loh Bu. Ini loh pena Oh, milik gitu. Oh, diambil kita Bu pena.
Gimana? Itu nanti ditulis dulu nama, nomor absen. Itu sendiri-sendiri ya, tidak boleh menyontek temannya. Tidak boleh menyontek temannya, ditulis dulu nomor absen, namanya di atas. Nomor absennya tulis di mana, Bu? Di atas. Di atas ya. Nah. Mana ada yang kesulitan tidak? Iya, Yang saya yang serius. selesai nih, Bu. Oh, tadi kan udah belajar. Aduh, ini tiba-tiba pusing karena belum makan ini, Bu. Bentar lagi MBG-nya datang. Ini MBG-nya ada tadi. MBG. Tadi ayo tuh ada MBG. Iya, di soalnya ada MBG tentang MBG ya. Iya. Iya, Bu. Nanti MBG-nya dapat chicken. Waduh. Iya. Waduh. Bu, ini dikoreksi langsung nggak, Bu? Nggak usah, ibu yang koreksi. Sendiri-sendiri ya. Iya, Isi Benar, nyontek ah. Nggak boleh nyontek. Mana ada? Sorry ya. Ayo. Udah, Bu. Ini Udah, Bu. udah selesai. Udah. Oke, yang udah selesai kumpulkan ke ibu. Udah, Bu. Isu udah selesai. Novita udah selesai. Kita udah selesai. 100 Punya aku. aku. Kalian kok pinjam nggak dibalikin? Kalau pinjam nggak dibalikin itu termasuk melanggar apa, Bu? Melanggar Kewajiban. Karena kalau habis pinjam dibalikin ya, Bu. Kan soalnya Iya. kan soalnya tadi masih dipakai. Nah, anak-anak ayo sekarang karena pelajarannya kita hari ini udah selesai. Yeay. Gimana Alhamdulillah. perasaannya? Senang, Bu. Nah, oke besok kita belajar yang lebih seru lagi ya. Iya, Bu, tapi Mungkin nggak mau ini, yang Bu, susah. gamesnya kurang. Ini games boleh. Besok pakai yang lebih seru lagi ya. Oke. Iya. Kalau besok gamenya kurang, besok Novita bantu ibu ya. Oke, siap, Bu. Bantu ibu ya. Iya, siap. Oke. Dia mau lembur bantu ibu. Iya. Siap. Terus kira-kira kesimpulan kita hari ini apa Novita? Tentang Kesimpulannya? ini, tentang norma. Norma itu apa? Norma itu peraturan yang harus dilakukan. Terus apa lagi? Kalau hak, setiap orang memiliki hak di sekolah, hak di orang di rumah, terus hak di masyarakat. Contohnya kasih contoh dong, adanya contoh itu apa? Kalau hak di sekolah, Iya. siswa harus dapat ilmu. Terus Terus kalau di rumah kasih sayang dari orang tua, kasih sayang. di masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. terus kurang yang terakhir norma. Norma yang ini kewajiban. Terus Contohnya contohnya apa? apa aja? Contohnya. Oh, contohnya. Misal kalau kewajiban kayak di rumah ya, di rumah kewajibannya itu untuk membantu orang tua. Terus kalau di sekolah kewajibannya Oh. untuk mengerjakan tugas. Terus kalau di Mengerjakan tugas apa? sekolah, Sekolah. oke, kayak tugas kalau juga Tugas di kelas gitu ya. Oke. Terus kalau di mana masyarakat membantu gotong royong, misal kayak membersihkan lingkungan. Oke, ternyata Novita sudah mendengarkan ya. Yeay. Jadi terus dia. Iya. Makanya ikut tes ini terakhir ya. Kita coba, Bu. Tadi kita memperhatikan ibu ya. Novita aja. Iya, kamu dari tadi ribut. Iya, kamu Maksa dari ibu. diri. Besok-besok nggak boleh kayak gitu ya.